Ching Chong, Savani, Sekarang, Polinos. Nice of that. Welcome to Ika's channel. Today we are going to make knäck. It's a traditional Swedish sweet. Ya, selamat datang di channelnya Poika. Hari ini kita mau membuat Swedia permen Swedia. It's a caramel type of sweet, which we will fill these nice little forms. Permen karamel yang nantinya bakalan kita taruh di former yang kecil itu tuh. And the ingredients are Terus bahan-bahannya adalah apa itu? syrup, Water itu. floating sugar. Floating sugar. Yeah, syrup. Ya nanti Poika cari artinya apa itu. Butter. Butter mentega apa margarin ya? Pokoknya kita butter. Sugar. Gula. And cream. Creamer. Itu apa itu? Mandel. Almond. Almond. Kacang almond. Oke. Let's go! Ayo kita lakukan sekarang. We will start with sugar and we will use 6 deciliter. Pertama-tama kita masukkan gula 6 desiliter. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6. Now. So now we will use 6 deciliter of this sugar syrup. 6 desiliter sirup gula. Four and a half deciliter of cream. Masukkan krim 4,5 desiliter. The almond. Kacang almond, Mika. 1 deciliter. 1 desiliter. Then we should have some butter inside, and it should be around 5 spoons full. 5 sendok remote head. Yeah. 5 sendok makan butter. Here I have butter. Should be a little bit more. Maybe have some more. So, Now we're going to boil this on the stove. jadi kita mau masak. We have to stir around in the kettle to make sure that everything is evenly distributed. And it has to cook for quite some time, easily 45 minutes. With time, it's starting to thicken itself. So now it's no longer a soup,
Now it's a little bit thicker. And we will soon make a test by dripping a little bit into the water. Now I take a glass of water, and I will drip a little bit of the sugar into, and you can see how it solidifies at the bottom. And I will try to, and I can feel it's pretty hard. I can form a ball, but it's a little bit crispy when I form a ball. This means we are ready. Ini permennya udah jadi. Kalau kita buka, tada. Nah, kayak gini. Jadi kayak karamel gitu cuy. Permennya isinya kacang. Cobain yuk. Tuh, kayak gitu bentuknya. Ada kacangnya, terus kayak karamel. Mantap. Jadi permen gini biasa dibuat kalau menjelang Natal. Dan Bang Sabeni itu pinter banget bikin ginian. Susah ngomongnya kalau makan permen. Jadi Bang Sabeni biasa bikin permen kayak gini kalau Natalan, terus kita bagi-bagiin ke mertua, ke adik ipar, terus ke Po Ani, Po Via, karena permen ini enak banget, sumpah. Halo Bang cancingnya Babek, ketemu lagi sama Po Ika. Ya kemarin itu kita kan udah buat permen bareng Bang Sabeni. Dan mudah-mudahan kalian nemuin apa ingredientsnya yang kita buat kemarin itu. Ya kalau nggak nemuin, mungkin ya saya nggak tahu caranya gimana. Pokoknya semuanya biasanya ada di toko atau swalayan di Swedia. Ini udah, maksudnya ini udah biasalah orang-orang Swedia bikin permen kayak gini. Nah selain itu juga Bang Sabeni dia bikin, bikin coklat, homemade coklat. Jadi itu dia dulu cerita waktu dia kuliah, dia kan suka banget sama coklat, suka permen. Tapi karena uang kuliahnya yang pas-pasan, akhirnya dia coba buat sendiri. Nah terus jadinya dengan modal yang dikit dapatnya banyak, jadi dia bisa makan permen gitu. Nah rencananya permen-permen ini kita mau bagiin ke mama mertua, terus mau bagiin ke adek mertua. Ini Po Ika matiin vape dulu ya, bentar. So ini ada yang gede, ada yang kecil. Tuh ukurannya bisa kalian lihat ya.
gede sama kecil. Jadi kita campur. 1, 2, 3, 4, 3, 5. Yang gede 5, yang kecil 5. 2, 3, 4, 5. Kita belajar bahasa Swedia, hitung ya. 1, 2, kok bahasa Swedia bahasa Indonesia sih? 1, 2, 3, 4, 5. Dan små 5 stycken. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita belajar 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kata Bang Sabeni suruh bikinnya banyak. Jadi kita bikinnya banyak. Permen dalam bahasa Swedianya itu artinya godis. Ntar aku tulis juga ya. Simpan buat Bang Sabeni, yang ini kita simpan buat Bang Sabeni. Terus kita masukin coklatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita ikat ini, kita kriwil-kriwilin dah. Jadi kayak gini. Boyka sih emang kurang kreatif ya, tapi ya buat pemanis aja dikasih pita-pita, ya kan? Jadi
banyak yang komen, Po minta bikinin vlog acara Natal dong di sana. Terus jujur aja Po Ika sama Bang Saben ini nggak ngerayain Natal di rumah, tapi kita ngerayainnya di rumah mertua, sama di rumah adik ipar. Nah, karena adik ipar Bang Saben itu orangnya privasi banget, jadi kayaknya nggak enak aja gitu buat bikin vlog. Lagi juga kata Bang Saben nih, kalau lagi sama keluarga dia pengennya tuh quality time gitu, nggak sibuk sama yang lain. Jadi kita harus respect itu ya cuy. Lagi ya, kalau saya boleh jujur ya, di Swedia itu sebenarnya mereka mayoritasnya tuh emang agama Kristen, ya kan? Cuma tuh kayaknya kebanyakan kayak di Indonesia aja gitu, cuma agama di KTP aja gitu. Mereka tuh kebanyakan ya, hampir mungkin 60% kali atau 70% tuh mereka nggak pernah yang namanya ke gereja, nggak pernah yang namanya berdoa gitu. Jadi kayaknya Natalan tuh kayak cuma jadi kayak kultur aja gitu buat mereka, bukannya ibadah gitu kan, yang apa namanya, yang malamnya itu mereka harus ke gereja segala macam, enggak. Jadi kayak kultur aja gitu, buat momen dimana kesempatan mereka buat ketemu sama saudara-saudara, sama mama gitu, sama keluarga, ibu bapaknya, kayak gitu. Sebenarnya mereka tuh kalau bisa dibilang nggak aktif, jadi kayak ya sama kayak lah banyak Indonesia, KTP-nya KTP doang, agamanya cuma di KTP doang. Tapi yang namanya ke gereja tuh apa namanya jarang. Soalnya di sini juga saya lihat tuh orang kebanyakan hari Minggu malah pada shopping, malah pada masuk gereja atau apa gitu kan. Jadi kayaknya tuh Natalan kayak cuma buat ini aja gitu, kultur gitu, buat mereka ketemu keluarga yang udah lama nggak ketemu kayak gitu kan. Soalnya kan di sini tahu sendiri kan, apa-apa tuh harus merencanakannya tuh harus sebulan sebelum. Mau ketemu sama orang tua aja kita harus planning kapan nih bisanya gitu kan. Padahal mah kalau di Indonesia ya, kita kalau ketemu orang tua kapan baik kita temuin. Kalau di sini mah enggak, harus booking. Harus booking. Terus nggak bisa yang namanya ajak ijik langsung ting nong gitu datang, kagak. Jadi harus booking dulu. Orang tua mereka kan juga sama ini, maksudnya nggak terlalu kayaknya fanatik gitu sama agama ngajar. Jadi kayak cuma ini aja, apa namanya, kultur, adat istiadat kayak gitu zaman sekarang ya. Mungkin waktu zaman dulu mereka mungkin ke gereja atau gimana, tapi makin kesini kayaknya makin banyak yang kayaknya nggak terlalu fanatik banget sama agama kayak gitu. Dan kebanyakan sih kayak Bang Saben kayak gini menganggap tuh, saya juga menganggap sih, semua agama itu mengajarkan baik, mengajarkan kebaikan, nggak boleh ngebunuh, nggak boleh menyakiti satu sama lain, nggak boleh iri, nggak boleh dengki, nggak boleh julid, ya nggak boleh nyinyir, harus ngebantu sama manusia, care, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya mah apa namanya, kita seharusnya di Indonesia tuh toleransi harus mulai ada, maksudnya harus mulai dikembangkan lagi toleransi agamanya kayak gitu. Kayak anak-anak sekarang tuh di sekolahan waktu saya belajar itu diajarkan toleransi. Teman-temannya kan sekarang banyak yang imigran dari negara Arab, dari negara Afrika. Tuh dari sekolahan tuh, dari mulai sekolah dini tuh mereka udah diajarin toleransi, dan menurut saya itu bagus banget. Karena tuh jadi tuh kita memandang orang bukan karena agamanya, karena sikap dan kebaikannya gitu. Jadi orang nggak ini lagi namanya, nggak apa namanya, bukan trauma, apa ya, kayaknya orang kalau denger kata Islam aja udah kayaknya
teroris atau apa kayak gitu kan. Nah mulai sekarang tuh anak-anak diajarinnya semua tidak mengarah ke agama tapi mengarah ke kebaikan kayak gitu. Dan kayak Indonesia harus mulai seperti itu kan. Semua agama itu kan mengajarkan kedamaian, toleransi bersama gitu kan, indah. Jadi nggak ada permusuhan, nggak ada perang-perangan seharusnya. Ya mudah-mudahan ya kedepannya kita lebih berpikir dewasa lagi, ya kan. Jangan terlalu menjudge orang kayak gitu. Ya abang neng cancingnya babe, begini dulu vlognya Poika. Ini udah rapi, ini tinggal dibagi-bagiin. Jadi rencananya itu kita hari Jumat, sekarang kan ini hari Kamis, jadi besok ya. Besok kita mau ke rumah mertua, langsung bawa ini coklat sama permen buat dibagi-bagiin. Jangan lupa, tetap Poika ingetin, di like, di subscribe, dan di share ke medsos kalian. Oke, cipok-cipok, bye bye.